Di sini juga bisa pakai row atas bawah. Nah, pindah. Kemudian ada tambahan shortcut juga untuk pindah ke akhir kolom, yaitu N. Ini juga termasuk handle input non standar. Ketika saya pencet N, nah di sini pindah ke akhir kolom. Kemudian ketika saya pencet Home, nah kursornya pindah ke awal kolom. Ada juga tambahan seperti backdown. Backdown itu untuk pindah ke akhir baris yang terakhir. Nah, pindah ke baris yang terakhir. Kemudian ada pick up untuk pindah ke baris yang pertama. Nah, pindah. Di sini di baris paling akhir dapat terlihat di sini ada status bar. Ada status bar yang menampilkan nama file, terus ada jumlah barisnya. Kemudian mungkin kedepannya akan tambahkan jumlah kolom juga. Nah, karena di sini kita memulai aplikasinya tanpa membaca file name-nya itu masih no name. Dan ketika hendak keluar, kan sini kita tuh keluarnya memakai control key. Ketika saya mencet control key, bakal ada warning. Nah, di sini ada paling akhir ada warning, file has unsaved change. Jika kita ingin keluar, mencet control key lagi, sekali lagi, maka akan keluar. Tapi jika ingin misalnya kita save, kita di sini menekan Ctrl S. Ketika saya menekan Ctrl S, nah ketika saya mengetik, setelah menekan Ctrl S, walaupun kursornya di atas, tapi si inputnya itu pindah ke bawah. Di sini maksudnya tuh untuk menuliskan nama file hasil save. Misal di sini saya tulis nama filenya test_write.txt. Di sini juga bisa escape. Escape itu untuk balik lagi ke text editornya. Ketika saya pencet escape, kemudian kayak saya ketikkan, nah hasil ketikannya pindah ke yang text editor lagi. Misal saya save kayak tadi, save test_write.txt. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini tadi tanda modified-nya udah hilang, terus nama filenya juga ada gitu. Jika kita lihat di sini, filenya itu ada di direktori aplikasinya. Ketika kita buka, misal, nah ada hasilnya. Kemudian selanjutnya mungkin untuk baca file, misal saya keluar dulu. Di sini karena sudah di save, maka tidak akan muncul warning, maka akan keluar langsung. Nah, keluar. Cara untuk membaca filenya tuh kita panggil hasil eksekusinya ./swift, kemudian spasi, terus tuliskan nama filenya. Yang tadi misal test_write.txt. Nah, di sini kita membaca file yang tadi lagi. Oh ya, di sini juga kursornya itu sudah mengikuti tab ya. Jadi ketika ada tab tuh kursornya otomatis pindah berapa kolom gitu. Misal di sini saya tambahkan satu baris lagi. Nah, di sini ada simbol lagi modified. Itu tandanya kalau filenya tuh berubah gitu, belum di save. Misal saya save dengan Ctrl S. Nah, di sini tanda modified-nya hilang. Kemudian bisa langsung dilihat aja. Misalnya tadi ini. Nah, di sini dibuka. Nah, sudah nambah gitu. Yang tadi kita tambahkan sudah ke save. Mungkin fitur yang sudah di merge atau selesai gitu, seperti itu saja. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Saya minta ditampilkan Git-nya. Git-nya, oke. Ya, ini Pak. Ya. GitHub-nya Pak? Ya. Ini yang kerja berapa orang ya? Yang kerja tuh, jadi anggota kita tuh ada 5 orang. Yang
satu orang tuh masih progresnya pribadi, masih pribadi maksudnya masih di lokal gitu, belum di push. Nah, yang lain udah di push. Ada juga yang udah di merge gitu, Pak. Terakhir push kapan tuh? Terakhir push hari ini ada yang push juga. Ya, hari ini. Sama ini kamu buat dari nol sendiri atau ngambil source orang dulu? Ada referensinya Pak kebetulan. Ya maksudnya Ya, jangan sampai benar. program punya orang aku buatan kamu gitu. Oh, enggak, Pak. Yakin? Yakin nggak? Kita buat ulang, iya kita buat. Ya bukan masalah buat ulang. Kalau skrip punya orang ya tetap aja kamu ketik ulang juga punya orang itu. Halo? Ya, ada. Iya, Pak. Coba buka programnya deh, saya mau nanya programnya. Ya. Kodenya atau programnya, Pak? Kodenya. Source program ya. Kodenya ya. Ya itu. Oke, saya mau tanya tuh. Term iOS itu apa? Term iOS. Oh, yang mana, Pak? Term iOS. Itu Termios apa Termios? Oh, Termios. Ini tuh struct Termios. Ya, apa? Ya, ini mungkin bagiannya Rizky Haloman mungkin bisa bantu jawab. Sembilan dulu. Ini tuh. Baik Pak, saya coba jawab Pak. Jadi kan kita tuh udah dapat cara-caranya gitu Pak. Nah terus kalau saya baca itu termios.h itu buat matiin si echoing, terus kayak Ctrl C, signal inisial sama signal stop kayak Ctrl Z kayak gitunya dimatiin gitu Pak. Dimatiin terus? Ya jadi kan kalau yang saya baca dari tutorialnya gitu Pak. Nah si editor itu kan ada dua mode gitu Pak. Yang pertama itu ada cooked mode atau canonical mode, yang kedua itu ada raw mode gitu. Nah, si cooked mode ini kayak yang inputan biasa gitu Pak, kayak yang di Windows kalau kita nginputin tuh akan dieksekusi ketika kita enter gitu Pak. Nah, tapi kalau kita menggunakan raw mode itu, kita bisa baca byte per byte gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita seperti yang mohon maaf kelompok-kelompok lain kalau misalnya ngetikin gitu di line yang pertama terus sudah di enter ke line kedua, dia kan nggak bisa balik lagi ke awal gitu. Nah, karena dia itu kan pakai cooked mode atau canonical mode, di mana dia itu nge-enternya tuh apa namanya teh program akan dieksekusi ketika di enter gitu. Nah, kita tuh butuh bagaimana caranya kita itu nangkapnya itu bukan per row tapi per char gitu Pak, per byte per byte. Makanya di sini pakainya raw mode, sehingga kita butuh termios.h sama boleh di scroll ke atas please nama si itunya. Scroll ke atas. Nah, si Unix input standard library-nya gitu Pak. Itu standar bawaan sih atau bukan? Itu ya Pak, tapi dia jalannya di environment Unix Pak, di Unix, sistem operasi Unix. Soalnya kalau yang saya cari Pak, raw mode di Windows itu kami cari gitu, itu tuh susah gitu Pak, gimana cara ganti cooked mode ke raw modenya itu susah, yang ada keluarnya dari Linux lagi gitu Pak. Makanya kami putusinnya pakai Linux. Itu makanya kenapa saya tanya kamu pakai skrip orang apa enggak? Iya Pak. Ya. Oke. Ya nantilah ada sesi tanya jawab tersendiri ketika presentasi ya. Cuman pastikan kalau kamu memang nggak pakai kerjaan orang, ya. Dari saya cukup, mangga. Ya, baik. Gimana yang lain, Pak Ferry, ada tambahan? Ya, saya tidak tanya, Bu. Tidak nanya saya, Bu. Siap. Bu Sofi, Pak Berry?
Full Kalau page. dari saya cukup, Bu. Oke, baik. Boleh ya kalian punya referensi gitu ya, tapi harus diingat bahwa referensi itu bukan untuk dipakai atau diketik ulang gitu ya. Hanya sekadar sebatas sebagai referensi aja. Tetap belajarnya harus dari library-nya sendiri ya. Oke, terima kasih tim Swift. Lumayan udah cukup jauh ya pekerjaannya. Selanjutnya tim Angular. Setelah tim Angular, tim Ya, baik. terima kasih. Selamat melanjutkan kembali pekerjaannya. Ya, silakan tim Angular. Baik Bu, mohon sebentar. Saya lagi coba pindah device. Ya, enggak. Cek suara saya sudah terdengar jelas, Pak. Iya, sudah. Oke, baik. Silahkan. Izin share screen ya. Enggak. Sudah terlihat di layarnya, Pak Bu? Sudah. Enggak. Ya. Jadi sebelumnya yang ingin saya beritahukan adalah kalau kami dari kelompok Angular mengikuti sebuah tutorial yang kami temukan di di internet, yang dimana tutorial tersebut mengajarkan untuk membangun sebuah text editor dari awal gitu ya, menggunakan bahasa C. Dan program text editor yang diajarkan oleh tutor tersebut itu berbasis di Linux, sehingga menggunakan terminal-terminal Linux mungkin sama dengan kelompok Swift tadi ya. Kita menggunakan terminal termios.h itu untuk menciptakan yang namanya raw mode input, sehingga programnya akan membaca input setiap karakter per karakter, kurang lebih seperti itu. Ini boleh saya langsung tampilkan. Oh ya, maaf sebelumnya juga progres kita alhamdulillah sudah sampai di read file, di membaca file teks gitu, dan juga sudah dilengkapi kursor. Sehingga lewat
pembacaan file teksnya itu sudah bisa bernavigasi menggunakan kursor, kurang lebih seperti itu. Mungkin adapun untuk menulis filenya dan juga mengedit belum kami selesaikan, meskipun sudah kami kerjakan sebagian, namun masih proses dan juga kalau ditampilkan menurut kami masih kurang baik gitu. Jadi baru sampai di read file doang. Mungkin saya tampilkan ya. Sama kita compile dulu dari date terakhir. Kemudian baik, ini tampilan awal ya. Kalau dia tidak membuka salah satu file, tapi kita coba dan untuk keluar dari program kita pakai control key, dan di sini ya ketika membuka programnya itu langsung mereset screen, jadi layarnya ketika dari log terminal dihilangkan dulu lalu ditimpa dengan program ini. Kita coba buka salah satu teks ya. Belum kelihatan presentasi kamu. Iya. Kamu dipakai layar berikutnya, pindahin ke layar. Oh iya, maaf Pak. Kayaknya ini milih yang ditampilinnya browser ya, bukan entire screen. Coba. Oh itu browser. Oh iya. Iya, betul. Salah ininya berarti salah. Sebentar. Mana sih? Stop share dulu aja, share ulang. Stop. Sudah terlihat Pak, Bu? Layar terminalnya? Iya, sudah. Ya, sudah. Sudah? Oke, baik. Mohon maaf. Tadi saya salah share layar. Oke, baik. Tadi udah kita compile. Sekarang kita coba bukanya. Nah, ini tampilan tampilan standarnya kalau kita buka program text editor ini tanpa file tertentu. Namun tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita belum bikin handling input untuk nulis teksnya ya. Jadi kita belum selesai memprogram fitur tersebut, sehingga belum bisa kami tampilkan untuk sekarang. Namun untuk pembacaan file, kita coba buka file. Contoh, di sini ada file handling, salah satu modul yang digunakan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bisa dilihat mungkin Bapak Ibu ada kursor yang bergerak. Ini saya gerakan pakai tombol arrow. Ya bisa. Oh ya, ini sudah sampai bawah ya teksnya. Mungkin saya mau coba nambah satu file yang panjang, yang cukup panjang ke bawah. Ya, bisa melihat bergerak kursornya ke bawah. Saya tulis panjang. Save. Kita coba buka lagi. Nah, ini kursornya bisa bergerak
terus sampai bawah, sampai apa namanya tulisannya sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu progres dari kelompok Angular, Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan perihal progres kami. Jadi ini sama ya, delete-nya masih bisa di terakhir ya, belum bisa di tengah-tengah atau di awal. Ya, jadi kita belum belum selesai memprogram fitur input text-nya gitu, Edit. Bu. Oke. Cuman alhamdulillah udah bisa kita udah berhasil program kursornya. Jadi ntar kita tinggal input teks seperti biasa, backspace, tab dan segala macamnya, dan juga manipulasi teksnya seperti copy, cut, paste dan semacamnya. Itu yang akan kami kejar sampai minggu depan, insya Allah. Oke. Ini referensinya sama ya dengan kelompok Ya, betul. Jadi kelompok kami dengan kelompok Swift menggunakan referensi yang sama, dan kita tidak melakukan copy paste dengan programnya, atau tidak juga sekedar mengklon repositori dari orang tersebut, tapi kita berusaha menulis ulang langkah-langkah yang diajarkan oleh orang yang memberikan tutor ini gitu, dan kita coba berusaha memahami modul-modul yang dikerjakan oleh orang ini. Kalau di situ menggunakan dia menggunakan bukan nama asli gitu, jadi kita tidak tahu nama aslinya gitu. Cuman kita mengikuti langkah-langkah yang diajarkan, dan di situ alhamdulillah kami dapat cukup banyak pelajaran dan cukup banyak dapat poin, terutama mengenai kursor, juga pemrograman tentang raw mode input dan canonical mode input di situ. Ya, meskipun di beberapa modul ataupun beberapa baris kode yang diajarkan juga ada yang masih harus kami usahakan untuk lebih paham lagi. Kurang lebih karena berbahasa Inggris juga gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Bu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Oke, handling pointer sudah paham ya. Tapi ini matriks bukannya? Untuk strukturnya kita tidak menggunakan matriks, Pak. Mungkin saya tampilkan ya, Pak. Di sini ada satu modul yang dia jadi kunci untuk input ya. Ini saya nge-share screen kodenya udah. Benar. Itu nama modul. Editor. Oke, jadi cursor ini Anda tidak menggunakan matriks ya? Ya, tidak menggunakan matriks, Pak. Oke. Yang dinamis. Nanti kalau misalkan saya mau satu page itu, satu layar terminal itu Anda sediakan berapa baris? Atau bebas-bebas saja? Untuk baris maksimalnya di sini, ya, sejauh yang saya pahami juga dari tutor tersebut, dia tidak terbatas gitu, Pak, untuk baris kolomnya. Yeah. Saya coba pun sampai puluhan ribu dia masih untuk puluhan ribu kolom ya ke samping dia masih bisa gitu, Pak. Jadi saya belum tahu persis batasnya. Tapi Anda bisa handlingnya di mana? Kalau saya hanya pengen butuh 80 kolom. Nah, mungkin saya juga belum menemukan tutorialnya dari situ gitu, Pak.
Jadi yang saya pelajari di sini adalah hanya untuk membaca navigasi secara koordinatnya gitu ya. Kalau teks yang lagi ditandai oleh kursor ini ada di baris keberapa dan di kolom berapa, baru situ saja sih Pak. Nanti main Jadi di bisa. ajar. Untuk terkait batasnya ntar mau kita cari lagi lebih dalam dari sumber-sumber lain. Iya, hati-hati ya, karena Anda juga harus tahu bahwa ini tuh ada di page halaman 3, baris ke-5, kayak gitu harus tahu kolom keberapa gitu. Ya, kalau cursor ini bisa mengeluarkan informasi tentang baris dan kolom, itu bagus. Sudah bisa kan dari sini ya ketahuan ya Ya, informasi baris ke-20 kolom ke-5 dari sini sudah ketahuan. Anda bisa tahu. oh iya, untuk kolom belum diupdate ke sini Pak, maaf, yang kolom. Ntar saya coba update lagi, itu dibantu oleh rekan saya Haidar. Belum saya dari situ. Tapi Saya mau nanya aja, itu kan ya. tadi belum array ya? Ya Pak. Ini bukan skrip orang kan? Kamu cuma nyontek tekniknya aja kan? Bukan skrip orang kan? Atau Ya, skrip orang? kurang lebih jadi beberapa Saya tanyanya ini dulu, ini skrip orang atau bukan? Ya, Kamu cuma contek tekniknya aja atau skrip orang? Kurang lebih sebagian besar ada yang saya contoh tekniknya, ada juga yang sebagian lagi saya tulis persis gitu Pak dengan yang ditulis orang tersebut. Nah, saya nggak mau tahu, artinya gini, kalau kamu memang paham, ganti itu ke array. Nggak ada urusan dengan itu, karena pemerintahnya juga array. Ya Pak. Ini sama dengan yang tadi nih programnya, sumbernya di GitHub-nya. Bagaimana Pak? Source-nya sama dari GitHub sama yang tadi, ini tahu saya. Ya, kurang lebih. Cuman saya nggak Ya makanya kalau kalian paham, ganti ke array. Udah sesimpel itu. Oke. Kan kalian paham, bukan skrip orang. Baik Pak. Karena konsepnya sama sih ya, mau dibilang koordinat atau array ya sama-sama ada 2 angka ya harusnya ya. Ada baris, ada kolom, jadi harusnya konversi ke matriksnya juga mudah-mudah aja gitu. Array-nya juga mudah-mudah aja gitu ya. Oke? Baik Pak. Sok dipelajari lagi ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari kelompok Angular sudah cukup gitu. Atau mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Cukup? Mungkin cukup mungkin dari kelompok Angular. Kedepannya mungkin ntar kita perlu sharing lagi gitu Bu. Jadi, sorry. Itu aja dari Angular. Baik, Dan terima kasih Pak Ibu dosen sudah memberikan masukan dan komentar. Ya. Selanjutnya Vue. Setelah Vue Node.js. Vue ketuanya Hilal ya? Ya, enggak. Baik, terima kasih Pak Bu. Vue ketuanya Hilal ya? Ya Bu, baik. Oke, sebenarnya pertama-tama ingin mohon maaf dulu ya. Kelompok kami tidak bisa menampilkan apa-apa untuk pertemuan kali ini. Kondisi kelompok kami ini hampir mirip-mirip seperti yang Hilman rasakan, di mana kita itu bingung, di mana kita mengikuti tutorial yang sama seperti kelompok Swift dan juga Angular, tapi kita juga memikirkan juga gitu kalau text editor itu yang kayak menggunakan yang Windows itu yang pakai matrix yang begitu. Nah di sini kita itu masih bingung juga dalam pembuatannya, sehingga yang kami lakukan sampai saat ini, progres yang kita lakukan itu mengikuti tutorial yang ada di yang sama seperti kelompok Angular dan Swift. Nah, untuk
untuk selanjutnya, untuk kenapa kita tidak bisa menampilkan, karena kami sendiri masih bingung dengan skrip yang ada di dalam webnya. Karena itu kami tidak berani menampilkan apa yang ada di web karena kami sendiri belum mengerti. Nah, karena itu sekarang mungkin saya rencana selanjutnya akan kemungkinan besar untuk melanjutkan saja yang di Linux, karena tadi juga selagi paham. Tapi juga saya kemungkinan jika tidak memungkinkan untuk lanjut yang di Linux, mungkin akan pindah ke Windows menggunakan Matrix atau ada. Begitu, Bu. Oke, bisa ditampilin Git-nya dulu coba. Boleh, Ibu. Untuk pengerjaannya sendiri sih, bentar ya, Bu. Baik, Ibu. Silakan ditunjukkan bagaimana apa sistem kerja kalian sampai hari ini belum bisa ada yang ditampilkan. Oke, jadi pertama-tama di sini itu kita menggunakan banyak file ya yang dibagi-bagi, dan pengerjaannya juga dibagi ke dalam beberapa branch yang dimana di sini udah dibagi untuk penugasan masing-masing. Nah, di sini kenapa kita tidak bisa menampilkan atau membuat program utamanya, karena untuk beberapa untuk beberapa modul dan juga ya modul-modulnya fungsinya masih ada yang belum dimengerti dan juga belum selesai. Oleh karena itu kita nggak berani langsung ambil dari source code-nya atau script-nya. Nah, dari situ kita belum beres. Coba lihat skemanya tadi. Di insight. Semuanya sama kendalanya itu? Maksudnya nggak ada yang lebih detail gitu, misalnya kendalanya saya masih belum ngerti array-nya atau gimana-nya gitu? Kalau yang saya ikutin ini kan yang base Linux, Bu. Sudah pointer yang menunjuk ke dalam pointer begitu. Untuk di tutorial. Dari masing-masing orang semua kendalanya sama gitu? Masing-masing orang kan kita itu dibagi tugas-tugasnya, jadi beberapa untuk memahami tugasnya masing-masing gitu, Bu. Nah, untuk yang dibingungkan berarti kan itu teh apanya sih, si yang menyimpan si nge-store si yang diinputkan. Nah, itu juga masih dibingungkan, Bu, itu termasuk bagian saya juga sih. Mohon maaf, Bu. Oke, kalau dari saya sih kalian karena pakai referensi yang sama dengan Swift dan Angular gitu ya, ini harusnya sih udah bisa gitu ya, karena kelompok lain juga bisa gitu sebetulnya. Jadi, tapi kekurangannya adalah kalian benar-benar hanya baru mengikuti gitu apa yang ada di sana gitu, belum bisa hanya mengambil insight-nya aja gitu ya dari situ gitu. Nah, kalau saran dari saya sih 3 kelompok ini coba berembuk deh gitu, coba ngobrol deh gitu. Gimana ini teh bongkar maksudnya pemahamannya kan yang diperlukan kan gitu, bukan kodenya apa gitu, ngerti kan ya? Dan tetap arahannya harus pakai array gitu. Jadi tolong disesuaikan kalau mau pakai referensi yang itu. Atau bisa bertanya kepada tim lain yang sudah berhasil dengan array, apa referensinya. Gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa lebih cepat nih, kalian jauh banget soalnya gitu. Masalahnya waktunya tinggal seminggu lagi ya, kalau misalnya belum bisa menampilkan apa-apa ya itu balik lagi gitu. Kalian harus
kerja kerasnya lebih dari teman-teman yang lainnya gitu untuk seminggu ke depan gitu ya. Ya, Bu. Enggak, dari dosen yang lain dulu mungkin ada ini enggak ada tambahan. Dari Pak Ferry, Pak Yudi, Bu Sofi atau Bu Berry ada tambahan? Oke. Kalau cukup, terima kasih Fue. Mohon kerja kerasnya ya selama 1 minggu ke depan. Mohon maaf untuk progres kami sangat hati. Ya, nggak apa-apa. Pelajaran buat kalian ya. Ya, Ibu. Selanjutnya setelah ya sama-sama. Selanjutnya setelah tim Fue, tim Node.js, setelah Node.js kelompok terakhir ya, oke. Silakan. Ya, Bu. Baik, izin share screen ya, Bu. Mangga. Apakah sudah tampil, Bu? Sudah. Ya, jadi ini adalah hasil dari kelompok Node.js. Jadi di sini kami ada 2 jadinya. Pertama tuh kami kan membuat program ini nggak menggunakan array, jadinya menggunakan biasa gitu ya. Nah, setelah untuk dijalankan dulu programnya, ada beberapa modul di sini, ada create, tampil, delete, total character, find and replace, dan keluar. Nah, ini udah bisa jalan semua programnya, tapi untuk yang di find and replace ini belum bisa nampilin yang sudah dibuat, jadinya harus membuat secara manual baru bisa di find and replace. Misalnya kita contoh membuat programnya. Nah, di sini mencoba di save dengan namanya temp.txt. Nah, di sini untuk find and replace-nya tuh nggak bisa menampilin yang tadi dibuat. Di sini dimasukin file yang tadi temps.txt. Jadi hasilnya tuh kosong aja gitu. Ini masih diperbaiki ya sama kelompok kami. Jadi masih kosong, tapi untuk file yang sudah ada dibuat manual itu bisa tampil di sini. Misalnya ini saya telah mencoba membuat, namanya coba.txt. Nah, ini ada tampilnya. Tampil dari isi filenya. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Berubah di isi filenya. Nah, di sini kami mencoba mengimplementasikan dari yang program pertama ini ke dalam program array-nya. Nah, untuk program array-nya tuh agak lumayan membingungkan gitu, dan juga masih beberapa modul-modulnya itu masih dikerjakan sama teman-teman yang lain. Di sini ada beberapa modul yang sudah dibuatkan kepada array-nya, yang dimana ada create, tampil, dan total character, baru ini saja yang dimasukkan ke dalam array-nya. Di sini create udah dalam bentuknya array. Nah, di sini juga bisa mengedit per barisnya. Di sini misalnya mengedit pada baris 0. Di sini hanya bisa mengedit per baris, belum per karakternya. Jadi masih dalam proses juga yang tadi pengeditan per karakternya. Nah, sini udah bisa, tapi masih dalam per baris gitu ya. Dan juga menampilkan isinya dan juga menghitung jumlah karakternya. Nah, nanti ini tuh progresnya tuh tampilannya tuh tidak akan seperti ini, tetapi hanya tidak ada menu, tapi langsung masuk ke dalam text editor, dan juga ada menggunakan shortcut untuk pemanggilan modul-modulnya. Paling seperti itu saja, Bu, untuk progres dari kelompok kami. Masih progres dalam pemindahan dari yang non-array ke array-nya. Oke, baik. Terima kasih kelompok Node.js. Jadi ini udah pakai array ya, kayaknya ini mirip-mirip juga sama kelompok-kelompok yang udah pakai array. Ini ada, kalian cari referensinya dari mana atau
keidan sendiri atau gimana? Kayaknya sempat Bu nanya-nanya ke kelompok lain buat penggunaan array-nya yang asalnya dari sini, nanya-nanya untuk dirubah ke dalam array. Oke, tadinya kayak koordinat gitu ya, X, Y ya. Iya Bu. Jadi pakai array. Oke. Kemudian ada referensi lain nggak? Ngambil dari Git atau Stack Overflow atau apa? Mungkin izin menambahkan Ibu dari rekan saya Benny. Kalau dari referensi sebenarnya kami itu udah kan dari awal udah coba cari-cari untuk versi Windows-nya. Nah, kalau dari referensi itu cuman bagian menu, terus script-nya aja, terus itu kan masih ada yang masih biasa gitu Bu. Nah, sama kami itu diubah menggunakan array. Oke, berarti ada modifikasi ya dari apa yang kalian sudah dapatkan dari referensi ya? Iya Bu. Oke, ini adalah contoh yang baik ya untuk yang lain yang mengambil referensi dari orang lain. Jadi yang diambil itu adalah memang yang satu pasti yang kalian butuhkan. Yang kedua, kalian modifikasi disesuaikan dengan memang yang kalian butuhkan gitu. Jadi tidak akan mungkin akan sama persis dengan apa yang kalian referensikan gitu ya. Nah, ya mungkin kelompok-kelompok lain yang tadi juga mungkin nggak termention sama kita mungkin karena belum terdeteksi ya gitu, yang masih mengambil referensi plek-plek dari yang lain, silakan coba dicontoh, coba ditanyakan ke teman-teman yang berhasil ketika melihat contoh dia berhasil mengamati kemudian memodifikasinya gitu ya. Jadi coba dikomunikasikan aja. Jadi ini tadi baru sampai apa menunya? Baru sampai pemindahan Bu dari yang non array ke array, baru beberapa modulnya doang. Oke, berarti memang masih cukup jauh juga ya pekerjaannya ya. Tapi kalau satu sudah bisa menggunakan array, harusnya nanti yang lain tinggal konversi aja ya ke yang pakai array ya. Iya, baik Bu. Ya dari yang sudah dikerjakan sebelumnya. Oke, dari dosen yang lain mungkin ada tambahan, Mangga? Dari Pak Yudi, Pak Ferry, Bu Sofi, Pak Beri, ada tambahan? Lanjut. Oke, cukup ya berarti ya. Terima kasih tim Node.js. Semoga terkejar ya yang kurang-kurangnya di pekan depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya tim terakhir, React, silakan. Bu, terima kasih Bu, izin stop share screen. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, boleh share screen, silakan. Sebentar Bu, izin share screen. Sudah tampil ya Bu? Belum, masih loading kayaknya, sebentar. Aduh, nggak lagi. Belum nih, belum kelihatan. Masih. Sebentar Bu, nggak lagi Bu laptopnya. Oke, siap. Di apa izin kalau tuh
Boleh dibantu sama yang lain share screen-nya kalau misalnya masih belum bisa. Atau coba di end share screen terus di share screen ulang. Baik, Bu. Mungkin sama saya diwakilkan share screen Garli. Boleh, Mangga. Dibantu aja. Apakah sudah terlihat? Sudah. Iya, dari GitHub-nya dulu di sini. Saya nggak bisa menampilkan itunya, Bu. Apa sih si branch-nya? Itu nggak tahu kenapa GitHub saya bermasalah. Jadi cuma bisa lihat commit-nya saja, nggak bisa lihat kayak yang kelompok lain yang kayak cabang-cabangnya itu. Oke, iya, Ini nggak apa-apa. komit-komit kita udah segini dan semua anggota sudah ada masuk ke komit ya Bu. Jadi semuanya udah mencoba untuk udah mempunyai progres sendiri. Nah, untuk codingan kami itu sebenarnya yang saya itu belum sama kayak yang Garli ya Bu. Soalnya yang saya itu ada perubahan sama yang Garli, jadi saya belum nge-push lagi takutnya kenapa-napa. Jadi yang bisa saya tampilkan tuh pertama dari sini new file. Nah, di sini tuh kita masukin nama filenya. Misalnya proyek. Nah, di sini tuh kita tuh masalahnya tuh belum bisa, udah bisa input pakai array 2 dimensi seperti yang terhadap pada spesifikasi. Kolomnya sama row-nya itu masih di batas 10. Kenapa segini? Karena kalau terlalu banyak agak sulit untuk ngetestingnya. Karena harus input dulu banyak. Nah, ini untuk array 2 dimensinya. Terus ada rows columns. Di sini kita pakai metode stack untuk inputnya. Jadi gak full stack, tapi kita ada kayak pop sama outnya gitu. Jadi first in last out si inputnya. Jadi di sini itu ada kolom input text. Input text itu ini nih yang sedang tampil. Nah, jadi di sini tuh kita nge-loop sesuai dengan baris dan kolomnya. Nah, di sini untuk karena display text-nya belum bisa masuk dengan sempurna. Jadi semisal saya masuk 1, nah di sini ada gini 2, 3. Nah, kalau kita pencet enter itu ininya bakal berubah dari 1, 2, 3. Kalau kita masukin lagi sampai end of line-nya, nah nanti nanti dia jadi 2 gitu. Nah, untuk save-nya kalau kita save di sini ini nah, save ini aja belum bahasa sempurna. Dulunya waktu masih 1 dimensi, kita kan baru ubah ke 2 dimensi ya, Bu. Jadi waktu masih 1 dimensi itu jalan. Nah, ini tuh save filenya tuh kadang jalan, kadang bagus, kadang enggak, Bu. Misalnya kalau kita input lagi. Kalau tadi itu
dan new file. Baru saya kasih Jeremia, enter, grafik, save. Harusnya nah ini tuh, tapi ini tuh masih ada masalah di sini Bu. Jadi waktu ngeloop itu kita masih kurang paham untuk ngehandle array 2 dimensi secara matang gitu. Tapi di sini tuh kita baru masuk ke logikanya aja. Jadi logikanya tuh udah kita udah dapat, cuman untuk ngehandle si karakteristik array 2 dimensinya kita kurang, masih harus belajar lagi Bu. Untuk backspace dan sebagainya itu harusnya, nah untuk backspace itu saya tuh belum update yang punya Garlia Bu. Soalnya saya itu sempat dimatikan. Nah kalau di Garlia itu harusnya udah bisa, tapi mungkin di kelompok lain yang punya codingan di anggota yang lain punya codingan sebelumnya boleh di ini. Tapi harusnya ini tuh bisa Bu kalau backspace. Cuman di saya sempat dirubah karena untuk mencegah ada masalah bug. Soalnya saya tadi ngebenerin yang end offline Bu. Jadi yang backspace-nya itu sempat, dan modul lainnya tuh sempat saya matikan dulu. Itu Bu progresnya. Nah, di sini tuh baru untuk delete file itu ini delete file ya Bu. Kalau harusnya masih bisa, misalnya baru. Nah, udah kapus. Untuk editnya itu kita belum bisa jalannya Bu. Soalnya karena display text-nya belum benar, jadi waktu kita masukin si input text si teks .txt-nya, teks biasanya ke array 2 dimensi itu belum bisa Bu di sininya juga. Nah, jadi kita mencoba untuk membereskan dulu yang ini Bu. Nah, soalnya karena jadi kita tuh dipisah-pisah Bu tiap modulnya, jadi biar karena kita tahu create sama edit itu kan punya karakteristik yang sama, bisa masukin, bisa nampilin. Nah, kita buat modulnya itu tiap satu modul cuma satu fungsi gitu. Kalau display text ya display text aja. Kalau set text itu buat nge-insert karakter ke array-nya aja. Input itu cuma nampilin itunya aja. Apa sih si tempat buat input. Atau dari kelompok lain bisa maaf, anggota lain bisa tambahin, ada tambahan. Kalau dari saya Kelompok yang lain nanti nambahinnya source code kelompok lain. iya Bu, salah ngomong. Oke, gimana? Ada Lagi tambahan gitu. dari yang lainnya? Oh ya Bu, untuk yang kalau saya sendiri ini emang pekerjaan saya yang ini, yang input ini. Jadi saya juga kalau ngejelasin yang backspace itu kurang paham sama yang ini karena bukan pekerjaan saya. Oke. Dari yang lain mungkin ada mau ditambahkan dulu? Mungkin boleh dari saya Bu, buat Boleh. tadi yang kalau di Jeremia yang backspace-nya belum jalan. Oh, share screen Asro? Ya boleh. Oh ya, saya stop sharingnya Bu ya. Ya, berarti belum di-push ya? Udah di-push Bu, cuman sama saya diubah lagi soalnya yang saya tuh tadi ada perbaikan. Nah, sebelumnya memang udah ada Bu, cuman sama saya dimati-matiin dulu biar nanti, soalnya takutnya kalau saya push lagi waktu presentasi ada masalah gitu. Jadi kita megang yang terakhir itu yang tadi pagi setiap codingan kita tuh. Sebenarnya di terakhirnya udah pushnya tuh 3 jam yang lalu gitu Bu. Oke. Baik Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, misal new file, lalu nama filenya coba. Nah, misal Jeremia. Nah, jadi sudah bisa untuk backspace. Cuma kalau misal di enter, jadi inputnya itu jadi seperti ini.
Nah, jadi yang atasnya itu jadi hilang. Jadi harus bareng sama yang bawah. Nah, itu kemarin tuh masih ngebenerin yang itu. Jadi di inputnya, di outputnya. Oke, ini yang backspace ya? Ya, sama yang enter. Oke. Ini ada referensi juga nggak? Kayaknya ini kalian ini ya banyak ngulik sendiri ya. Untuk ya, Bu. referensi kita Bu perserpihan maafnya itu per modul aja, misalnya kayak input kan pakai kayak stack gitu ya, operasi stack. Jadi kita codingannya emang yang stack itu kita belajar dari orang lain. Nah, sisanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita yang awalnya cuma satu dimensi, kita ubah ke 2 dimensi. Begitu juga. Tapi kalau untuk seluruh text editor gitu kita nggak pakai ya Bu, takutnya kita ada waktu dulu tuh kita takutnya ada ini karena plagiarisme ya Bu ya, takutnya kenapa-napa sama nilai, jadi kita nggak berani buat ngambil yang orang lain gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau ditambahkan? Pak Yudi, Pak Ferry, Pak Berry, Bu Sofi. Saya tidak ada, Bu. Dari saya cukup. Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih buat React sudah presentasi progresnya. Boleh end share screen. Ya, baik Bu, izin stop share. Terima kasih Bu Ya. atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada gangguan kendala sebelumnya. Oke, yang pasti perlu Mohon maaf, dikejar Ibu. ya untuk tim ini juga karena masih cukup panjang perjalanannya ya, pada waktunya singkat gitu. Baik, setelah ini mungkin dilanjutkan saja pekerjaannya. Nanti mungkin pengumuman terkait UTS dan lain-lain akan disampaikan kemudian ya, yang pasti minggu depan kalian harus sudah bisa menampilkan yang jauh lebih ini, kalau bisa udah selesai gitu, supaya kalian tenang mau tes yang lain juga kalian nggak terganggu persiapannya gitu. Jadi mohon dimaksimalkan lagi ya manajemen waktunya, manajemen timnya, supaya bisa mencapai apa yang diharapkan sampai UTS gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nentuin aplikasinya harus quality kami proses jangan lihat. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau dari dosen yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Seperti biasa saya sudah sediakan breakout room ya, kalau kalian butuh. Tapi sebenarnya kalian tuh sampai jam berapa ya? Sampai 16.40 ya? Sampai jam berapa kalian? Ya, 16.40 ya. Zoom saya boleh digunakan sampai jam 16.40. Mungkin kalau tim saya, Fue dan Angular, silakan masuk ke breakout room SD. Untuk tim yang lain, gimana Pak Berry, Pak Ferry, Pak Yudi, Bu Sofi akan dikumpulkan dulu atau tidak? Disamain aja, Bu. Mau dipecah dulu, boleh mau kan tadi udah dievaluasi tuh ya. Itu yang ditanyakan itu oleh para manajer itu untuk semua pelajarannya. Jadi kamu ya harus bisa memilah apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kalian kerjakan, tetapi tetap sesuai dengan permintaan dari mata kuliah gitu. Nah, itu saya sih pesannya itu untuk semua gitu ya. Tapi ya mau coba dikerjakan dulu, mau didiskusikan, terserah. Tapi kalau saya sih cenderung coba dulu aja. Coba dulu. Diskusi kan bisa via chat ya, bisa dilanjut di chat gitu maksud saya. Nah, jadi saya gitu aja Bu. Ya, boleh. Ya, kalau dari saya sih ini ya, sesuai rubah kembali itu yang belum menggunakan matriks. Kita kan maunya matriks ya.
jangan beda. Dan silakan bekerja saja sampai ketemu minggu depan buat saya sih. Ada lagi cerita. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Beri, Bu Sofi, bagaimana? Kalau saya didiskusikan di grup WA aja. Di grup WA, oke. Kalau Bu Sofi? Oke, minggu depan ketemu lagi. Jadi kelompok saya gabung dulu di breakout room SD. Silakan untuk kelompok yang lain bebas boleh menggunakan Zoom ini atau mau menggunakan chat untuk koordinasinya. Enggak, saya masih buka Zoom-nya sampai jam 16.40 ya. Terima kasih atas kerja kerasnya, atas kerja cerdasnya sampai hari ini. Mudah-mudahan semangatnya sampai UTS, sampai seterusnya masih bertambah terus. Banyak dikomentarin bukan jadi loyo, tapi malah jadi makin semangat. Dan balik lagi, walaupun tadi yang dikomentari hanya per kelompok, tapi itu adalah knowledge untuk semua. Ya, jadi jangan sampai apa yang sudah disampaikan ke kelompok A yang lain tidak mendengarkan, akhirnya terjadi di kelompok lain di pekan depan. Nah, jangan sampai seperti itu. Semua apa yang dibicarakan hari ini, yang diberi masukan oleh semua manajer hari ini ke setiap kelompoknya, harus menjadi catatan untuk seluruh tim. Oke, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, silakan langsung eksekusi saja.